Karena kalau nyuci motor ini kita geserkan ke sana kayak gini, ininya bisa peot. Ini udah ada yang peot nih terbuat gini, tengok nih. Kalian lihat nih. Nah, jadi nyuci motor ini, nih nyuci radiator ini nggak boleh lurus kayak gini, harus ke bawah. Hey, what's up man? Ini udah kotor lagi. Ya, semalam aku baru nyuci motor dan semalam itu juga malamnya aku keluar dan hujan men. Oh my god. Udah kotor lagi. Nah, jadi kalau motor kalian kotor, kalian harus perhatikan itu shocknya men. Shocknya ini kalian harus perhatikan apakah berpasir atau enggak ya. Itu harus kalian perhatikan. Kalian tengok nih kotor kali ya. Sekarang kita akan cuci dulu, oke? Yang untungnya aku di sini gratis nyuci motor ya. Nah, baru semalam kayak mana pangkasku udah kayak apa kalian tengok. Huh? Kalian juga harus pangkas supaya kelihatan rapi ya. Jadi baru-baru ini hujan terus, kalian harus wanti-wanti pakai pakai mantel ya. Apalagi kalian nanti kalau nyuci bayar pula ya kan, habis duit kalian. Kalau aku gratis men, gratis ya. Ya, aku udah selesai nyuci. Sebenarnya aku hanya membilas-bilas aja sih, nggak sepenuhnya aku cuci. Aku takut nanti apalagi hujan. Nanti hujan gini-gini kerjaan kita nih sampai selesai bulan Oktober ya. Ya udah bersih lah, udah lumayan lah ya. Oke, sekarang kita ke pembahasan yang mau kita bahas men. Banyak nggak banyak sih, ada teman kita yang bertanya, bang kenapa air radiator CB 150R itu bocor dan sering habis gitu loh. Jadi katanya sih lebih mencolok ke bocor. Jadi sekarang kita akan bahas kenapa bisa bocor. Cek idat. Oke, kenapa air radiator bocor? Yang pertama adalah karena usia radiator itu sudah lama men. Nah, contoh nih contoh motor kalian ini udah hampir kalian pakai 10 tahun. Nah, jadi radiatornya ini sebenarnya udah wajib diganti. Kenapa? Karena kalau nyuci motor ini kita geserkan ke sana kayak gini, ininya bisa peot. Ini udah ada yang peot nih terbuat gini, tengok nih. Kalian lihat nih. Nah, jadi nyuci motor ini, nyuci radiator ini nggak boleh lurus kayak gini, harus ke bawah. Nah, jadi makanya dia sering bocor men. Jadi karena pemakaian kita juga sebenarnya. Nah, ini dia. Ini kalian tahu ini ya. Ini ada yang peot kan. Karena aku cuci kayak gini ke sini. Jangan ke sini, kalian harus ke bawah kayak gini. Nah, jadi cara nyuci kalian juga. Terus baru ini usia radiator kita udah lumayan lama men. Nah, jadi itu kalian harus perhatikan juga. Oke. Nah, jadi yang kedua adalah kenapa air radiator itu bocor. Biasanya itu di sini, di dalam ini ada benda asing yang masuk ke dalam. Nah, jadi dia jadi tersumbat. Nah, makanya kalian harus sering-sering perhatikan. Contoh nih, kalian servis ke dealer atau ke showroom Honda.
kalian bilang sama dia, bang tolong cekkan air radiatornya atau pipa radiatornya apakah ada benda asing atau bagaimana gitu. Jangan kalian diam aja duduk ya, apalagi dikasih aqua gratis kalian duduk di sana nonton. Jangan ya, kalian cekkan, bang ini kayaknya boleh dicek deh apakah alirannya tersumbat atau enggak, karena kalau tersumbat ini bakal menumpuk ke atas dan dia akan jadi bocor men. Nah, jadi kalian tengok apakah ada benda asing yang masuk ke dalam, mana tahu ya kan? Atau ada masuk ke situ kacang goreng satu biji, udah tuh tumpah tuh semua tuh. Ya. Oke, itulah dia yang kedua. Yang yang ketiga adalah ini. Ini juga pengaruh. Tadi ada benda asing masuk ke dalam, dan yang ketiga ini adalah ini. Karet-karet ini, karet-karetnya ini udah mulai rapuh men, apalagi udah kena ini, kena apa nih, ini kena pasir, jadi nggak kalian bersihkan men. Nah jadi nggak kalian bersihkan ininya, ini juga kotor nggak kalian bersihkan, terus yang ini juga jarang kalian cuci men. Nah jadi itu kalian harus perhatikan, mana tahu karena pasir-pasir di sini, lumpur-lumpur di sini itu karetnya ini jadi terkelupas semua. Nah, jadi kalau tidak terkelupas semua berarti kan kalian jarang mencuci ini gitu, karena kalau kena pasir dari ban ini ke sini, ini keras loh, kena kena pasir ini ke sini, makanya ada sayap ini. Nah, jadi kalau langsung ke sini dia biasanya ini jadi rapuh dia men. Udah kalau kita bilang sih luar salah gitu loh. Nah, jadi kalian harus sering perhatikan nih kabel-kabel pipanya ini men. Jangan sampai dia udah rapuh karena kita tidak pernah merawat dia men. Oke, ya itu dia yang ketiga. Kita masuk yang keempat. Ya, yang keempat ini biasanya kalau nggak kena benda asing ke sini, ke garis-garisnya ini. Nah biasanya sih karena itu aja sih, nggak banyak sih sebenarnya kalau apa ini, kalau air radiator ini. Yang sering disarankan itu hanya pencuciannya aja sih sebenarnya. Kalau menurutku ya, karena ini udah pernah aku cuci ke sini jadi rusak sedikit, nah jadi harus lurus. Ini harus hati-hati kalian. Makanya kalau misalnya ada duit kalian, kalian kasih aja cover di sini, cover pelindung pelindung radiator ya. Oke, ini penting untuk kalian. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Kalian hati-hati karena di Medan musim hujan men. Oke, I love untuk kalian semua men. Bye bye.